Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guru Hebat Official, mari kita menyimak sebuah kisah agung yang telah diabadikan dalam Al-Quran, kisah seorang nabi besar yang penuh kesabaran dan pengorbanan. Beliau adalah Nabi Nuh alaihi salam, manusia pilihan Allah yang membawa pesan ketauhidan di tengah umat yang tersesat. Kisah ini diambil dari buku kumpulan kisah teladan karya Profesor Dr. Haji M. Hasbalah Taib, MA dan Haji Zamahyari Hasbalah, LC, MA, PhD, yang insya Allah akan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Awal mula dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus Allah sekitar 10 abad setelah wafatnya Nabi Adam. Saat itu, umat manusia sudah jauh menyimpang dari jalan kebenaran. Mereka tidak lagi menyembah Allah, melainkan terjebak dalam penyembahan berhala. Patung-patung yang awalnya hanya simbol penghormatan kepada orang-orang soleh, berubah menjadi sesembahan yang diagungkan. Di tengah kegelapan akidah inilah Allah mengutus Nabi Nuh. Firman Allah dalam surah Nuh ayat 1. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dengan perintah berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Dengan penuh kesabaran, Nabi Nuh mengajak kaumnya kembali menyembah Allah, Tuhan yang Esa. Namun, apa yang terjadi? Kaum kafir malah menolaknya. Mereka mengejek, menuduhnya pendusta, bahkan mengatakan bahwa pengikut Nabi Nuh hanyalah orang-orang hina. 950 tahun penuh kesabaran. Bayangkan, sahabat, Nabi Nuh berdakwah bukan sehari 2 hari, bukan pula puluhan tahun. Beliau menyeru umatnya selama 950 tahun lamanya. Sungguh perjalanan dakwah yang luar biasa panjang. Namun, meskipun begitu lama, jumlah pengikutnya hanya segelintir saja. Selebihnya tetap keras kepala, menutup telinga, dan menolak dengan kesombongan. Al-Quran menggambarkan keluh kesah Nabi Nuh kepada Allah dalam surah Nuh ayat 6-7. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, melainkan membuat mereka lari dariku. Setiap kali aku menyeru mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari-jari ke telinga mereka, menutupi wajah mereka dengan baju, dan tetap menyombongkan diri. Namun, meski berkali-kali ditolak, Nabi Nuh tidak pernah menyerah. Beliau terus berdakwah, mengingatkan tentang hari pembalasan, tentang azab Allah, dan tentang janji surga bagi yang beriman. Tantangan dan penolakan. Kaum kafir bahkan berani menantang Nabi Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan itu, jika kamu termasuk orang yang benar." Quran Surat Hud 32. Begitulah kerasnya hati mereka. Padahal Nabi Nuh hanyalah ingin menyelamatkan kaumnya dari azab. Namun mereka justru menantang turunnya siksa. Sungguh, kesombongan telah menutup hati mereka. Perintah membuat bahtera. Setelah sekian lama berdakwah dan hanya sedikit yang beriman, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surat Hud 37. Maka Nabi Nuh pun mulai membuat sebuah kapal raksasa, bahtera yang sangat besar, di tengah daratan, jauh dari laut. Tentu saja, ini menjadi bahan ejekan kaumnya. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat Nabi Nuh yang mereka anggap gila. "Hai Nuh, sejak kapan engkau menjadi tukang kayu? Di sini tidak ada lautan, lalu untuk apa kapal sebesar ini?" Namun, Nabi Nuh tidak menggubris ejekan itu. Beliau terus bekerja dengan sabar, mengikuti setiap petunjuk Allah. Kayu demi kayu disusun, papan demi papan dipasang, hingga berdirilah sebuah bahtera megah, karya agung pertama umat manusia dalam teknologi perkapalan. Banjir besar melanda. Saat kapal itu selesai, datanglah perintah Allah. Bawalah serta dalam kapal itu masing-masing sepasang dari segala jenis makhluk, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, serta orang-orang yang beriman. Quran Surat Hud 40. Maka naiklah Nabi Nuh bersama para pengikutnya yang beriman, juga hewan-hewan yang diatur sepasang jantan dan betina. Tak lama kemudian, langit pun murka. Hujan deras turun tanpa henti, bumi memancarkan mata airnya, dan air dari langit serta bumi bertemu.
Terjadilah banjir besar yang luar biasa dahsyat, menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Gelombang air setinggi gunung menggulung semua yang ada. Anaknya yang membangkang. Di tengah kepanikan itu, Nabi Nuh masih berharap pada anaknya. B memanggil dengan penuh kasih. Hai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Quran Surat Hud, 42. Namun apa jawaban sang anak? Dengan sombong ia berkata, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menjaga aku dari air bah ini. Quran Surat Hud, 43. Nabi Nuh menjawab, tidak ada yang dapat melindungi hari ini dari azab Allah selain yang diberi rahmatnya. Tetapi gelombang besar pun datang, memisahkan keduanya, dan sang anak pun tenggelam bersama orang-orang kafir. Sungguh, betapa pedih hati seorang ayah melihat anaknya binasa, tetapi inilah takdir Allah. Iman tidak bisa diwariskan, dan keselamatan hanya milik mereka yang beriman. Istri yang ingkar. Bukan hanya anaknya, bahkan istri Nabi Nuh pun termasuk golongan yang kafir. Ia ikut bersama orang-orang yang menolak dakwah Nabi Nuh. Allah mengabadikan hal ini dalam surah At-Tahrim ayat 10. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya, maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Pelajaran besar bagi kita semua, kedekatan dengan orang soleh, bahkan seorang nabi, tidak menjamin keselamatan jika tidak diiringi iman. Penyelamatan kaum beriman. Bahtera Nabi Nuh terus berlayar di atas gelombang yang menggulung bak gunung. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya Allah menetapkan bumi menelan airnya, hujan berhenti, dan kapal itu pun berlabuh di Gunung Judi. Dari situlah kehidupan baru dimulai. Nabi Nuh dan para pengikutnya yang selamat kembali menata kehidupan dengan penuh syukur. Sementara, semua kaum kafir yang menolak dakwah Nabi Nuh binasa oleh banjir besar. Satu peristiwa dahsyat yang menjadi pelajaran sepanjang zaman. Kisah bahtera yang melegenda. Kisah bahtera Nabi Nuh bukan hanya ada dalam Al-Quran, tetapi juga menjadi legenda yang tercatat dalam banyak peradaban. Hingga kini, banyak penelitian arkeologi mencoba menemukan jejak bahtera itu. Bahkan, pada tahun 2010, sebuah tim peneliti internasional dari Cina dan Turki mengumumkan temuan mereka di Gunung Ararat, Turki Timur. Mereka meyakini bahwa sisa-sisa kayu yang mereka temukan adalah peninggalan kapal Nabi Nuh. Apakah itu benar? Wallahu alam. Namun, yang pasti, kisah ini sudah Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai bukti kekuasaannya. Pelajaran besar dari Nabi Nuh. Sahabat Guru Hebat Official, dari kisah ini kita belajar. 1. Kesabaran luar biasa, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun dengan penuh keteguhan hati. 2. Iman tidak diwariskan, anak dan istri Nabi Nuh pun tidak selamat karena menolak beriman. 3. Kebenaran pasti menang, meski diejek, Allah menolong hambanya yang ikhlas. 4. Azab Allah pasti datang, tidak ada benteng, gunung, atau kekuatan yang dapat melindungi manusia dari azab Allah kecuali iman dan rahmatnya. Demikianlah, sahabat, kisah Nabi Nuh alaihi salam, sang pembawa bahtera keselamatan, kisah nyata yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Mari kita ambil hikmah, agar kita tidak menjadi seperti kaum yang sombong dan menolak kebenaran. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman, yang selamat dunia dan akhirat.